sehat. Sobat sehat, kemarin kita sudah bicara banyak tentang demam, penyebabnya, dan bagaimana cara pengatasinya. Salah satu cara pengatasan yang dianjurkan oleh International Journal of Current Pharmaceutical Review and Research adalah penggunaan plester kompres demam. Nah, sekarang kita mengenal sedikit tentang plester kompres demam. Dan sekali lagi, saya tidak berafiliasi dengan salah satu prinsipal, saya hanya menerangkan contoh-contoh yang ada di apotek. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana mekanisme plester kompres demam ini bisa menurunkan suhu tubuh? Tentunya dengan cara mekanisme fisik. Bahan dasar yang digunakan adalah polimer sintetik yang bernama hidrogel. Hidrogel ini mengandung 99,9% air, sehingga sangat aman. Ada beberapa bentuk dari plester. Yang pertama adalah ini biasa dipakai oleh orang tua. Kemudian ada juga yang biasa dipakai untuk anak dan bayi, ya. Sekali lagi, saya tidak berafiliasi dengan salah satu merek. Ada juga yang dipakai untuk anak-anak. Berapa usia anak-anak? Untuk usia anak-anak adalah 2-12 tahun. Dan kemudian ada yang dipakai untuk bayi. Bayi ini usianya 0-2 tahun. Dan di samping bahan dasar hidrogel, di situ juga ada metanol yang berfungsi untuk menembus lapisan kulit yang lebih dalam lagi, sehingga menimbulkan efek pendinginan dan penurunan suhu tubuh yang cukup aman. Nah, ada beberapa mitos atau beberapa pertanyaan dari sobat sehat. Bagaimana kalau plester kompres ini dipadukan dengan pemakaian obat? Nah, kalau zaman dahulu beberapa formulasi yang belum disempurnakan, itu plester tidak bisa digabungkan dengan obat penurun panas. Akibatnya terjadi penurunan suhu tubuh yang cukup drastis sehingga berakibat fatal pada anak-anak. Tapi ada beberapa yang sangat aman. Nah, berapa lama ini bisa bertahan? Contohnya pada bayi. Bayi ada yang bertahan sampai 8 jam. Nah, penyimpanannya jangan langsung disimpan di kulkas, simpan pada suhu kamar, dan jangan disimpan juga pada area yang menimbulkan panas secara berlebihan sehingga akan mengganggu. Dan ini diberi peringatan juga, rasanya pahit, jangan sampai tertelan oleh bayi. Kemudian juga di sini ada pemakaian pada anak-anak, ada yang 8 jam, ada yang 10 jam. Kemudian ada juga yang pemakaian pada bayi dan anak-anak. Dan ada juga yang pemakaian pada orang dewasa. Nah, kenapa orang dewasa ini menggunakan plester kompres? Beberapa orang dewasa yang tidak bisa minum obat karena kondisi sakit yang menyebabkan beliau tidak bisa menelan obat, salah satunya menggunakan plester kompres obat. Plester kompres demam ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat pemakaiannya. Yang pertama kali adalah tidak bisa menempel kalau kondisi permukaan kulitnya basah. Kemudian ini hanya dipakai untuk area luar tubuh. Bisa di dahi, bisa di lipatan ketiak, ataupun bisa di lipatan paha. Dan tidak bisa digunakan pada area yang mengalami luka terbuka. Juga jangan sampai digunakan pada area mulut, pada area hidung, ataupun area mata. Ya, hentikan pemakaian apabila terjadi ruam, apabila terjadi gatal, ataupun terjadi hal-hal yang sangat tidak nyaman, sehingga efek terapinya yang diinginkan malah tidak timbul, dan yang terjadi adalah efek alergi. Beberapa produk dari plester kompres ini sudah hypoallergenic, tapi ada beberapa yang sangat sensitif. Dan jangan lupa konsultasikan pada dokter segera apabila suhu tubuhnya tidak turun, apalagi jika suhu tubuhnya melebihi 39 derajat Celcius. Dan itu aja pemakaiannya. Sekali lagi, pemakaian plester kompres ini sangat dianjurkan kalau ternyata pasien ataupun anak atau bayi ataupun orang dewasa yang menderita demam tidak bisa menelan obat. Dan tentu saja sangat dianjurkan untuk mematuhi aturan-aturan dari tiap plester obat, karena setiap plester obat mempunyai aturan yang berbeda-beda walaupun secara garis besar sama seperti yang saya sebutkan di atas. Jadi jangan ragu untuk memberikan plester kompres obat kepada plester kompres demam kepada anak kita.
Salam sehat. Sobat sehat, jangan lupa like bagi yang suka channel ini. Jangan lupa komen untuk yang ada komentar tentang kesehatan. Dan share agar semua orang bisa menjadi sehat. Subscribe agar channel ini bisa lebih sehat dan berkembang.